A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Rabb pengatur seluruh alam semesta, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kasat mata maupun yang kelihatan oleh mata kita. Karena Allah menguasai, Allah mengatur, Allah memiliki, maka nahmaduhu, wajib hukumnya bagi kita untuk memujinya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil, wa nastaghfiruh. Kemudian juga wajib juga bagi kita untuk banyak beristighfar kepada Allah. Bisa jadi di antara semua yang Allah ciptakan ini, ada yang kadangkala tanpa kita sadari kita rendahkan, kita hinakan, kita anggap tidak berarti, apakah itu tumbuhan atau hewan ataupun manusia. Dan nampak wajah orang enggak buruk seketik sedang makan sakit perut, secara tidak sengaja kita sudah melukai perasaan yang mencipta. Maka banyak-banyak beristighfar. Wa nasta'inuh, dan banyak-banyak meminta hanya kepada Allah. Tumbuhan di pinggir jalan mintanya tidak banyak. Coba bapak-bapak kalau jalan ada tumbuhan di rumput-rumput di pinggir jalan, dia tidak minta emas, dia tidak minta naik pesawat, dia tidak minta iPhone, dia cuma minta Allah turunkan hujan sekali sebulan, udah cukup. Dia minta Allah turunkan hujan sekali sebulan. Coba lihat jawi yang di dalam kandang. Kalau di kampung saya itu jawi banting namanya, jawi peranakan, jawi jumbo. Itu dalam kandang aja kerjanya. Dia tidak banyak minta, tidak minta di baralean, tidak minta di apa namanya di dan lain sebagainya lah. Apalagi diminta di akikahan. Dia cuma minta antan rumput pagi dan sore, cukup, kelas, tidak banyak. Karena manusia kok makhluk yang paling banyak minta kepada Allah. Dari semua makhluk yang Allah ciptakan, manusia kok yang paling banyak minta. Karena manusia paling banyak minta, maka wa nasta'inuh, pastikan kita meminta hanya kepada Allah. Karena Allah pemilik segalanya. Maka kecewa yang akan kita dapat kalau minta selain daripada Allah, menggantungkan harapan kepada selain daripada Allah. Maka itu sebabnya wa nasta'inuh. Dan dalam salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah kita sembah, kita minta. Kadang kita ini Bapak Ibu khusyuk dalam menyembah tapi sombong dalam meminta. Banyak juga khusyuk dalam menyembah, sombong dalam meminta. Salatnya khusyuk, Allahu Akbar. Pas minta Rabbana atina fid dunya, udah langsung pulang. Yang enak tuh yang bujang-bujang kalau doa, mantap. Lama doanya. Rabbana hablana min azwajina. Min azwajina ini agak lama sedikit. Min azwajina. Wahid, Isnain, Selasa, Arba. Ya. Kalau kayak Ustaz Safrianto enggak dari Wahid langsung Isnain, Selasa, Arba. Karena sudah satunya. Jadi kita ini banyak minta. Wa na'udzubillah, dan banyak-banyak berlindung kepada Allah. Karena makhluk yang paling diharapkan oleh iblis untuk masuk surga, masuk neraka itu adalah manusia. Iblis tidak punya daya membawa malaikat ke neraka karena dia tidak ada tugas untuk itu. Dan iblis juga tidak pernah bermimpi membawa kerbau ke dalam neraka. Makanya iblis tidak pernah menggoda kerbau untuk mencuri kotak infak. Tidak pernah, Pak. Makanya kerbau hidup di habitatnya aja. Coba kalau iblis nih provokasikan kerbau, harimau, jangan sampai masa kamu ini raja rimba dikasih makan tiap hari. Coba kamu demo turun rimba, dari rimba itu masuk ke kota-kota, Pak. Mampus kita semua, Pak, dikejarnya kan. Jadi yang tidak ke masjid masuk masjid adanya, gitu, Pak. Jadi banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang sudah Allah stempel dia dapat petunjuk hidayah, walaupun berkumpul iblis laknatullah dan pasukan-pasukannya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, tidak akan pernah bisa menyesatkannya. Walaupun sampai dibuat api dibuat, dibakar kayu, tinggal baranya. Kemudian ada sahabat namanya Khabbab, dibawa, kemudian dibuka bajunya, ditelentangkan di atas bara dari kayu yang dibakar tadi, sampai bara itu mati karena lendir-lendir darah dan daging yang keluar dari tubuhnya. Maka ketika zaman Umar bin Khattab dipanggil, ya Khabbab, sini, saya pengen lihat sejauh apa siksa yang engkau terima dari orang-orang jahiliyah dulu. Jangan ya Amirul Mukminin, saya tidak mau melihatkan kepada engkau. Apakah engkau menolak permintaan Amirul Mukminin? Nah, kalau Umar minta ditolak. Tapi kalau Amirul Mukminin diterima, karena atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dibuka bajunya, Pak. Ternyata bolong-bolong. Ada yang nampak tulangnya. Langsung seketika Umar menangis, kemudian memeluk dan mencium kening Khabbab. Tak kusangka sebegini berat engkau memperjuangkan akidahmu ya Khabbab. Itu orang kalau dapat hidayah, mau ditarik cadarnya tetap pakai cadar juga. Orang kalau sudah punya akidah, kalau sudah diberi hidayah, stempel hidayah oleh Allah, 1 triliun uang ditawarin tidak bergeming. Kayak Habib Rizik Syihab itu 1 triliun ditawari uang supaya jangan 212 2017 itu dibuat. 1 triliun itu, dan itu disampaikan oleh juru bicara HRS Center Babe Haikal Hasan. 1 miliar. Jadi orang kalau may yahdillah fala mudhillalah, maka kita selalu minta kepada Allah supaya menjadi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang sudah Allah stempel dia sesat, nih kamu sesat nih. Walaupun hidup dengan Nabi, melihat Nabi, ikut berjuang dengan Nabi, berada di barisan Nabi, sampai akhir hayat memperjuangkan agama Nabi, tapi tetap matinya sesat. Siapa dia? Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi, Pak. Hidup dengan Nabi. Ketika Nabi diboikot di pinggiran kota Mekah, Abu Talib ikut merasakan makan daun-daun. Bahkan ada sahabat itu yang makan sendalnya. Sendal orang dulu itu dari kulit. Kulitnya dipotong dikit-dikit dimakan. Seperti apa dia makan, seperti itu juga yang keluar. Gitu, Pak. Tapi apa sebab, apa daya? Stempel hidayah Allah tidak ada untuknya. Maka dia mati sesat. Dan dia mendapatkan hukuman neraka yang paling ringan, pakai sendal dari bara api neraka, pas dipakai langsung pecah isi kepalanya. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan. Kira-kira wak di mabuk, yang paling ringan, paling tengah, paling barek. Atau kayak orang batu sangka pulau. Atau kayak yang padusi jalang kini tuh, pelacur laknatullah alaik. Kalau tidak bertobat masuk neraka ya. Allah minta neraka. Ambo, ya Allah, awak tiap pagi minta ibu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tiap pagi minta ke Allah, belum tentu dapat. Akhirnya berani ambo masuk neraka je lah, biar batamu je Michael Jackson je. Padusi jalang. Kalau ambo apaknya mau tembak mati tu, Pak. Mau tembak mati. Ambo lagi racun manci. Tapi untung tak awak, Pak. Mau berlindung kepada Allah, jangan sampai ada orang Bukit Tinggi yang dari tunda ya. Orang Minangkabau lah jangan sampai ada. Amin ya rabbal alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala nabiyya ba'da amma ba'd. Itu baru muqaddimah, Bu. Baru muqaddimah. Waktu itu sampai Isya. Pak Ji? Oh, Isya sih kok gak lamos ya. Ayo Pak Ibu. Ambo ceramah dikelilingi buya-buya gadang. Ada Pak Haji Sufyan, ada Ustaz Saprianto, ada Ustaz Awaludin, Masya Allah, ada Ustaz Hamidi, ada ulama, calon-calon ulama dari Adi Aqobah, Masya Allah. Ambo grogi kok, jangan sampai ditiru pula, nak ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ambo hormati silang bapangka kerajuan nambah pokok pengurus masjid yang sudah mengundang, jazakumullah khairan katsir. Semoga setiap keberkahan dalam pertemuan niko Allah berikan kepada yang memperantarai bertemunya kita. Ambo agak susah mencelik kasih ke Bu, karena kena mudo-mudo. Harusnya kalau ustadznya model amboko, yang mudo-mudonya di belakang, ibu-ibu di muka. Kok ibu-ibu menjauh dari ambo kan? Kalau ibu-ibu lain tak tahu ada ambodnya dah. Kalau yang iko agak ragu astek kan. Dicalik sebentar rugi, celik lama rugi banalah. Baca rogo Pak Haji. Kadang kalau terlampau lama celik hilang materi ambodnya, Bu. Memang godaan ustaz kok emang istri kedua, Pak. Itu mana, Pak? Di buah pokat, buah mangga. Alam disabi ustaz kalau belum beristri dua. Ambo lacoknya be itu, Pak. Karena ustaz kok simatupang jarum super, Pak. Ustaz kok simatupang jarum super. Siang malam tunggu panggilan. Tapi ambo bukan laki-laki panggilan, Pak ya. Siang malam tunggu panggilan, jarang di rumah, suka pergi. Jadi kalau istri anaknya lah 3, Pak akan bawanya, Pak. Adalah istri celi yang harus, ada yang menunjuk jalan di samping. Tapi insyaallah ambo istiqomah, Pak. Insyaallah fawahid insyaallah. Karena yang ciek juga lah tiarnya boleh ciek. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang hadir ketek nak disebut nama gadang nak diimbau gala dek duduk di semua randah tagak saedaran. Semoga kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang di luar pun duduk, Pak. Orang di luar pun mendanga. Orang di luar pun haus. Orang di luar pun menyimak. Tapi menyimak mereka belum tentu bapa halo model gitu oleh, Pak. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Di perang Badar itu Nabi bawa pedang. Abu Jahal pun bawa pedang. Nabi menebas, Abu Jahal menebas. Sahabat ada yang meninggal, orang itu juga ada yang meninggal. Mereka malam berpikir bagaimana mengalahkan Nabi, Nabi malam berpikir juga bagaimana mengalahkan mereka. Inyo bakaringe, Nabi bakaringe. Bertempur di medan yang sama, tapi akhir wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Orang panik nonton di muka TV, Bu. Lama itu nonton. 1 jam, 2 jam. Sampai model-model itu kan, sampai apalagi apa-apa nonton bola sampai tersimbek sih, gol aja kan. Reaksinya sama, Pak. Cuma bedanya, Pak, ketika kita nonton bola, ketika kita pergi kondangan, ketika kita nonton TV, ada rasa bahagia di situ, Pak. Ada rasa bahagia. Tapi pergi pengajian ada rasa tersiksa, Pak. Apalagi kalau kaji ustaz itu awak puluh nang kanai kan, itulah parah tuh. Jadi mudah-mudahan Allah hadirkan rasa bahagia setiap pi pengajian ke, Bu. Ibu senang pai kondangan. Senang kan? Babanda, bawangi-wangi. Ya Bu, namu badandan tu lamu lo pada makan nasi di kondangan tu lah. Ya Bu. Tapi pas pai pengajian, Bu, Allahu Rabbi. Kalau nak sempat kayak mandi nak, Bu. Beko tiba di majelis pengajian 2 minit. Tapi lebih baik, Bu. Lebih baik lalok di pengajian daripada mata terbuka nonton TV film India pula lah. Lebih baik.
Ambo termasuk ustaz yang lunak dalam hal itu. Jadi kalau ada yang lalok ada buat napa ada. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kaji kita kini Bapak Ibu ambo ambil dari surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menengadah ke langit. Jadi Bapak Ibu ketika di Mekah, di Madinah itu Nabi sering melihat ke langit, sering turun. Lihat lagi, turun lagi. Acak buat seperti itu. Ada beberapa lama lah Nabi sering. Nah, kenapa Nabi menengadahkan wajahnya ke langit? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ternyata Nabi bolak-balik mencari langit turun itu Nabi minta kepada Allah, ya Allah tolong pindahkan kiblat. Tolong pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Usud punya cerita kenapa Nabi minta pindah. Ulama ada berbeda pendapat tentang lamanya Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Ada yang bilang 16, 17, 18 bulan. Allah alam mana yang benar. Oh ya, maaf menjapik nanti tinggal. Yang ambo hormati, yang ambo muliakan Syekh Isra, alhamdulillah hafiz 30 juz datang bersama kita. Terlambat ambo tadi. Ambo kalau salim semuanya cium tangannya ambo cium Ibu. Ambo cium. Karena kalau nyo meninggal pasti masuk neraka. Kalau ambo meninggal wallahu alam transit entah langsung enggak tahu. Hah? Oh masuk surga Pak ya. Nah, tanda lima nyimak Ibu tuh. Jadi harus dibuat kalimat-kalimat jebakan. Kalau mau mati, alam tentu masuk surga. Kalaupun masuk surga, anta transit ke dulu. Tapi kalau dia Ananda Isra'ku kalau meninggal Pak, langsung masuk surga tanpa transit. Karena alum mimpi basah lah. Kalau ibu lah mandi nampak. Boleh seperti itu. Ya, sorry Ustaz. Jadi kalau mencium tangan dengan anak-anak tuh Bu, anak-anak. Ibu kalau punya anak-anak balita pas salim itu awak yang cium tanganinya. Ada majelis Dr. Ali Jumaah di Mesir itu pas sedang pengajian, ada jemaah bawa anak ketek Pak salim, itu Dr. Ali Jumaah itu yang mencium tangannya. Ada itu Pak. Kalau awak enggak kan bapak pasung anak ketek cium. Kadang bantuan kepala Ustaz. Tapi kalau nyo kira-kira lah balik Pak, ayo cium tangan kita. Apalagi hafiz Quran. Hafiz Quran. Terus bagaimana sesama ustaz? Boleh. Mencari barokah boleh. Tapi jangan meniatkan itu untuk hulu berlebih-lebih, tidak boleh. Baik, lanjut Bu ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi Nabi itu usut punya cerita, Nabi minta agar kiblat dipindahkan itu Bu, karena orang Yahudi bisik-bisik Pak di belakang Nabi, tidak ada bedanya agama Islam dengan agama kita. Kiblatnya sama kece. Awak menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, umat Muhammad pun sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Tidak ada bedanya, sama kece. Mendengar kalimat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamanya Bu? Islam atau Injil atau Kristen? Islam. Agamanya Islam. Makanya lazimkan setiap pagi itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan tanggal 9 Desember nomor berapa? Nah itu dah Bu. Dah itu baca pagi. Yang kita baca pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nabi tidak ingin agamanya disamakan. Sakit hati Nabi Pak.
Tapi Nabi orang yang paling tahu cara meminta ke Allah. Paling sopan meminta. Tidak ada makhluk yang paling Allah cintai selain Nabi. Tapi Nabi minta kepada Allah dengan cara Masya Allah. Layaknya seorang kekasih minta kepada kekasihnya. Ada chemistry namanya ibu. Jadi kalau ibu pergi jalan japa, ibu teraga atau modeliko. Ambo pai ceramah kasih ko. Tadi istri pai ndak nitip pesan pak, beli bakso contoh, ndak ada nitip. Pas ambo pulang ambo balikan martabak Mesir. Pas tiba rumah rupanya SMS bunyi, Abi jangan lupa ya beli martabak Mesir. Itu namanya chemistry itu bu. Itu namanya chemistry. Kalau ibu ndak pernah merasakan itu ganti apa bu? Itu chemistry namanya bu, chemistry. Ada bahasa batin firasat yang kadang tidak perlu disebut tapi connect. Nabi pun minta ke Allah model itu. Diam, celik kata. Dan Allah pun maha tahu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu yang kamu lafazkan. Allah tahu yang kamu nyatakan. Tahu Nabi, tahu Allah. Karena Allah tahu, maka kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Nabi salat tidak jauh dari Masjid Nabawi, ada namanya satu tempat Nabi salat. Rakaat kedua pak. Pertama Nabi madhab ke Masjid Aqsa, Allahu Akbar. Rakaat kedua langsung pindah 180 ya, tak begini. Langsung mundur. Langsung pada situ. Itu yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Jadi orang Arab itu bu, kalau tempat-tempat sejarah dijadikannya masjid. Ada Masjid Jin namanya di Mekah itu. Banyak pak, dijadikan masjid. Di Hudaybiyah itu pun ada masjid. Kalau orang awak tidak ada tempat-tempat sejarah, bangun patung. Aku dulu di Siko tempat kakinya Syekh Burhanuddin kok. Dibuatlah tempat untuk letak kakinya cik. Turun air, tu air itu minum. Kalau air ko dibawa ke rumah, disiram ke tumbuhan, duit tumbuhan deknya. Itulah pasti itu pak. Ada kasih di makam kuburan Syekh Burhanuddin. Kalau dibawa kasih itu disiram ke padi, hendak dimakan de manci. Lupanya kalau manci kini manci milenial pak. Manci ampe titik nol. Apa namanya? Ya, ampe titik nol ya. Digital pak. Kecik manci. Dia jangan lo ambu yang di otak lah kecik. Kasih aja ndak memakan tapi padi lima makan kecik. Jadi aku masya Allah pak. Betul itu. Jadi Allah perkenankan Nabi pindah kiblat. Harusnya tempat-tempat bersejarah pak itu dibangun masjid. Dibangun masjid. Ada batu batikam di batu sangka. Bukan musola dekat situ. Agar orang mancir itu nyosolat. Ada istana bahasa Pagaruyung tapi ndak ada tempat musolanya do. Pada orang Minang adat basandi syarak basandi kitabullah. Datang tamu ke Pagaruyung tu bingung pergi cari masjid. Alhamdulillah ternyata ndak jauh dari situ ada masjid. Namanya Masjid Nurul Amin, masjid komplek bupatinya pak. Terus itu. Maka nanti kalau terpilih bapak-bapak nanti jadi bupati umpama jadi wali kota. Ada tempat-tempat bersejarah jadikan masjid. Nah bicara masjid Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 masjid yang disunnahkan Nabi kita untuk berziarah. Pertama Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Itu tanah wakaf umat Islam untuk umat Islam. Maka setiap ibu punya kewajiban untuk menjaga Baitul Maqdis. Maka orang heran, kenapa setiap Baitul Maqdis dijajah orang Indonesia yang selalu marah? Karena Indonesia berhutang budi pak ke Palestina. Palestina termasuk negara pertama yang awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Coba. Jadi kalau ndak tahu dengan sejarah, awak dia tahu orang. Awak buka sejarah itu balik. Kemudian yang kedua namanya Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Haram di
Mekah. 3 Bu. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. 3. Kalau ada orang saki pai ke Paris, pindahan untuk pai ke Masjidil Haram. Dunia dikelilingi, tapi Masjidil Haram tak dikunjungi. Nanti masuk kubur ditanya oleh malaikat, "Lai pernah ke Masjidil Haram?" Enggak. Ke Paris? Lai. Berkumpul lah sama Macron kecilnya kan. Sageng kok geng Macron kecil. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Nabi menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Artinya apa Ibu? Nabi tidak ingin agamanya disama-samakan. Dan sebagai umat Islam wajib bangga dengan syariat Islam. Itu intinya Pak. Bangga dengan syariat Islam. Hari ko Pak, umat Islam banyak yang tak bangga dengan syariatnya. Nyo lebih bangga bapoto kalau di Malaysia Twin Tower. Itu diposting. "Hai guys, sedang di Twin Tower nih. Kamu kapan kesini, Cik?" Ya, Pak. Tiba di Singapura yang gambar apa Pak? Singo. Sampai pancing ada lo ditampungnya inya kan. Jadi foto profil. Mbak kok galak? Oh. Waduh nasi. Nah, itu Ambo ndak ikut di situ doh. Karena memang tidak ada direncanakan itu tadi. Apa itu? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah umat Islam itu membuat foto profilnya di masjid. Sadonya, mantap Pak. Di masjid. Maka saya doakan semoga kita yang hadir diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi 3 masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Waktu kita tidak lama Bu. 19:16. Itu saja intinya, bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam. Yang perempuan bangga dengan cadarnya. Yang anak-anak ustadz banggalah dengan jubahnya. Walaupun banyak yang bilang bentuk ama-ama apa dia sajalah. Bangga dengan janggut Pak, walaupun disabui Pak mirip yang dibantai waktu akikah itu Pak. Ambo adu taniye Pak Sofyan, Pak Haji. Ambo ingin beli catok tu supaya janggut ambo ko ndak ke dalam payo. Pitagak keluar kan. Semenjak lari ke siko ko Pak, adu agak membebek-bebek orang di samping Pak. Karena janggut kambing tu ndak ada yang lurus dah Pak. Nyo ke dalam lari. Ada nih, ambo ingin tanya apa hukum mencatok janggut ya. Kalau libuli ambo catok kan agak lurus gitu. Bapak Ibu, banyak orang gini. Pakai celana cingkrang RCTI gitu ya. Rombongan celana tinggi Indonesia. Pakai cadar ninja gitu. Ngiri Bapak. Jadi bangga dengan atribut. Jadi kita kok dibuat tidak bangga dengan atribut Islam. Harusnya kita menjadi orang-orang yang bangga dengan atribut Islam. Ada satu masjid Pak di Batu Sangkar itu, ambo nak diundang ceramah Ramadan nih. Suatu ketika memang agak ekstrim kalau ceramah kok Pak Sofyan. Kok terkait dengan bangga dengan Islam Bu ya. Orang dulu, orang tua-tua kita Pak, kalau ngumpulkan infak itu pakai katidiang. Pakai katidiang. Ambo tanya, ada tak dulu tong sampah? Ada Bu. Ada dulu tong sampah. Tapi kenapa orang dulu mengambil katidiang sebagai tampek menampung sedekah orang? Sebelum kayu diukur jo pitih nan babilang, sebelum kayu diukur jo ameh nan batimbang, kayu orang dulu tu diukur jo padi nan bagantang. Ya Pak ya. Maka di kampung ambo ada namanya kati gantang. Karena namanya kayu, sawahnya banyak. Kati gantang namanya Pak. Nah,
untuk katidiang gadang, ado gantang, ado katidiang ketek untuk maitongnya Pak. Dengan alat ikolah alat ukur kayu orang itulah ditampung sedekah. Karena orang dulu tahu setiap awakku di akhirat bernaung di bawah sedekah awak. Kalau sedekah 1.000, ya sagadang ikolah nanti. Kalau sedekah 5.000, lagi gadang seketek. Kalau sedekah 100.000, lagi pakai payung Pak. Kalau sedekahnya 1 juta, sagadang ikolah nanti tuh. Mungkin ndak Ibu, tampe banawang orang di akhirat, awak tampung jo kotak sampah. Mungkin tak Pak Ji? Amo sapu itu karena memang tak sampah. Kotak sampah itu diciptakan untuk menampung sampah. Mau dibentuk kayak apapun tujuan penciptaannya untuk sampah. Bukan untuk kotak infak. Marah pengurusnya Pak. Alah 2 kali Ramadan tak diundangnya Pak. Ustadz yang merekomendasikan ambo dagingnya, Pak kok karena bu aja. Nyo kadang orang ko nak jarang dan jatuh di batu gadang cuma. Acok jatuh di batu kita. Ada masjid Pak, ndak disambung khutbah Jumat ambo untuk tahun 2022. Alasannya ambo ekstrim Ustaz. Ekstrim itu mendaliko Pak. Ambo sebelum khutbah itu selalu menyebut saf di depan tolong dipenuhkan. Karena bagi ambo yang ambo pelajari dari dulu Bapak Ibu, khutbah itu pengganti 2 rakaat, ya kan? Pengganti 2 rakaat. Maka khatib selaku imam kan sama dengan imam tuh tibonya tuh posisinya, walaupun beda cara saja. Ini bertanggung jawab untuk sawu sufufakum, safnya harus lurus dan rapat. Ambo ndak akan mulai khutbah sebelum yang depan diisi jamu. Alamu tuh Bu. Dan apa pengurus sekolah camai-camai kan. Mau nak naik. Yang di luar sedang merokok masuklah. Karena ada malaikat yang tagak di muka pintu masjid hari Jumat. Kalau awak ndak masuk, catatan amal awak tinggal. Yang masuk dalam dibawa ke langit. Ambo sabi marah Pak. Ndak diundang. Terima kasih banyak Ustaz untuk 2021. Terima kasih banyak Ustaz. Ambo ingin mengajarkan kita kok bangga dengan Islam Pak. Tidak malu-malu anak-anak muda kita kalau pai kondangan, pai malam minggu model kini Pak, Masya Allah, bajunya rancak, ba sandiang, ba modal, ba mandian nonda, bangga dengan maksiat. Tapi pai salat Jumat lambe, indak mandi, abu acak-acakan, pakai baju, terserah gua lu mau ngapain gejeknya. Kalau dulu mah tahu awak mah buak gejeknya. Bu, atuh jalan lo ke muka melintir, ya Allah ya Rahman.